Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin amma ba'du. Pemirsa antum yang dimuliakan Allah. Mari kita mendengarkan satu kisah seorang pemuda dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Beliau adalah seorang pemuda yang cacat yang mempunyai penyakit sopak sehingga menyebabkan kulitnya belang-belang. Akan tetapi beliau ini sangat-sangat berbakti kepada ibunya. Beliau dengan tulus ikhlas senantiasa merawat ibunya yang terkena penyakit lumpuh. Pada suatu ketika ibunya memberikan permintaan, memohon kepada Uwais Al-Qarni sesuatu yang di luar dugaannya. Wahai anakku, bawalah aku untuk mengerjakan ibadah haji di Baitullah. Dengan tersentak, Uwais Al-Qarni pun tertegun, terdiam, mendengar permintaan daripada ibunya. Diketahui bahwa Uwais Al-Qarni ini tidak pernah menolak apapun permintaan ibunya. Dia dengan tulus ikhlas senantiasa merawat ibunya. Tapi pada ketika itu, Uwais Al-Qarni pun berpikir dengan keras. Bagaimana saya akan membawa ibu saya melaksanakan haji ke Baitullah, sedangkan kita orang miskin, tidak punya unta atau kendaraan lainnya yang serupa saat itu. Maka terfikirlah oleh Uwais Al-Qarni untuk membeli seekor lembu. Seekor anak lembu yang dibeli oleh Uwais Al-Qarni, kemudian dia membuat kandangnya di atas bukit. Setiap pagi Uwais Al-Qarni menggendong anak lembu tersebut, dibawa dari rumahnya ke atas bukit. Begitu setiap harinya. 8 bulan berlalu, anak lembu itu semakin tumbuh dewasa, semakin berat, semakin besar, semakin berat bobotnya. Dan badan Uwais Qarni pun semakin kuat dan semakin kekar. Setelah 8 bulan berlalu, musim haji pun datang. Pada saat itu, Uwais Al-Qarni menggendong ibunya untuk dibawa ke Makkah. Beliau membawa ibunya dari Yaman ke Makkah dengan menggendong dan berjalan kaki. Masya Allah, Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang berbakti kepada ibunya. Sesampainya di kota Makkah, Uwais Al-Qarni langsung membawa ibunya untuk bertawaf di Ka'bah Baitullah. Pada ketika itu, ibunya Uwais Al-Qarni menetes air mata, menangis melihat Baitullah, melihat Ka'bah yang mulia. Dan pada ketika tawaf, ibu Uwais Al-Qarni menangis mendengar Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ampunilah segala dosa ibu." Kemudian ibunya bertanya kepada Uwais Al-Qarni, "Wahai anakku, kenapa engkau berdoa untukku tetapi tidak untuk dirimu?" Uwais Al-Qarni pun menjawab, "Wahai ibu, aku memohonkan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa ibu, supaya ibu dimasukkan ke dalam surga. Cukuplah ridha ibu membuatku masuk ke dalam surga." Masya Allah. Hadirin pemirsa antum yang dimuliakan Allah. Dari seorang pemuda ini, kita bisa mengambil hikmah yang besar sekali bahwa berbakti kepada ibu, berbakti kepada kedua orang tua itu sangat-sangat mulia sekali. Pada suatu ketika di Madinah, Uwais Al-Qarni ingin menjumpai baginda Nabi Muhammad SAW ke rumahnya. Akan tetapi Nabi sedang tidak di rumahnya, tetapi Nabi sedang berperang. Oleh karenanya, Uwais hanya menemui Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Uwais Qarni bertanya, "Di mana Rasulullah?" Maka Sayyidatuna Aisyah berjawab, "Beliau sedang berperang." "Baiklah, jika saya tidak bisa menjumpai baginda Nabi, mohon sampaikan salam saya kepada beliau, karena saya harus pulang ke Yaman untuk merawat ibu saya yang sakit-sakitan."
Pada ketika itu, pulanglah Uwais Al-Qarni ke kampungnya, ke Yaman. Ketika Rasulullah SAW pulang dari peperangan, menjumpai Sayyidatuna Aisyah, Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, telah datang seorang pemuda dari Yaman. Beliau bernama Uwais Al-Qarni. Tetapi beliau sudah kembali ke Yaman karena untuk merawat ibunya yang sakit-sakitan." Maka pada saat itu Rasulullah SAW bercerita kepada sahabatnya tentang Uwais Al-Qarni. "Wahai sahabatku, nanti akan datang seorang pemuda di negeri Yaman, dari negeri Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Beliau mempunyai dua tanda supak di belang-belang di lehernya, dan mintalah doa kepadanya. Sesungguhnya doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Diriwayatkan bahwa Uwais Al-Qarni ini merupakan seorang pemuda yang dirindukan surga. Beliau adalah pemuda yang makbul doanya. Rasulullah mengabarkan demikian karena Uwais Al-Qarni adalah seorang yang sangat taat kepada ibunya. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari senantiasa kita merawat kedua orang tua kita, mengharapkan ridha daripadanya. Karena ridha Allah terletak pada ridha kedua orang. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.